Ya, saya lagi nyantai berada di ruangan seseorang yang kalian tunggu-tunggu masuk ke dalam channel saya. Wah, ini adem, enak, nes. Kira wonge. Bos L. Bebas kabari. Alhamdulillah. Sehat selalu. Berkat doanya Mas Tobi. Iya. Jadi supporter, panpel, manajemen saiki jadi anggota dewan, wakil ketua Dewan Kota Semarang. Alhamdulillah. Cita-citamu ben apa dadi wakil ketua atau bos? Enggak ya. Mengalir aja. Oh, mengalir. Bos, PSIS putaran kedua. Piye iki? Kalau di putaran kedua sih saya masih optimis dengan tim ini. Jadi perjalanan kan masih panjang lah. Kita masih mungkin 17 sampai 18 kali pertandingan. Dan kita ketahui ya alhamdulillah kita di peringkat 6. Itu menurut saya ya prestasi lah. Memang banyak akan melakukan evaluasi tentunya, tapi manajemen melakukan evaluasi tentunya juga dari atas laporan dari official pelatih. Jadi penentuan kebijakan pergantian pemain terkait yang masuk pemain tentunya itu rekomendasi dari tim pelatih. Kita tidak akan melangkah sebelum ada laporan dari tim pelatih. Dan kita kemarin sudah mendatangkan pemain asing, terus pemain lokal, ya tentunya harapan kita sih bisa mengangkat tim ini lebih baik lagi gitu. Ya, penambahan pemain asing di sektor striker ya bos ya. Apalagi kan putaran pertama kan kita minim gol. Nah, terus putaran kedua kita datangin si Wolves. Ya. Gimana bos? Wolves ki kritiknya teman-teman piye iki sasi ya, memang ora main kok dituku manajemen kuwi asline rekomendasine sapa? Ya, jadi gini, kalau terkait bos itu memang itu tentunya evaluasi dari tim pelatih. Jadi waktu itu memang kita ketahui kan dari evaluasi dari coach waktu itu kan Coach Imran. Jadi itu kita waktu itu banyak menyodorkan pemain gitu ke Coach. Berarti waktu itu masih dipegang Coach Imran? Iya. Berarti sebelum berakhirnya putaran itu ya? Iya. Jadi berakhir waktu di Solo Jogja itu kan evaluasi yang kita terima dari Coach Imran bahwa dia pengen ada striker yang kuat di depan, box to box kan gitu. Makanya waktu itu kita sudah mencarikan ada mungkin kalau nggak salah 5 pemain yang asing yang waktu itu kita sodorkan ke beliau, dan itu sudah itu ada semua official pelatih. Berarti dilihat semua. Itu memang yang menurut karakternya menurut Kutimpan waktu itu karakternya sesuai kebutuhan tim ya bos, karena tinggi gede dan dia sudah pernah main di Asia. Oh gitu. Jadi berarti sudah pernah
merasakan kompetisi di Asia lah. Atmosfer ya bos ya. Akhirnya memilih Wolves. Terus dan saat menjelang putaran pertama berakhir itu kan Flavio datang. Didatangkan lagi ke sini untuk mengisi sektor tengah berarti bos. Lah akhirnya kan rancu. Wolves datang akhirnya jadi 4 pemain asing, 5 pemain asing ya, 5 pemain asing. Terus akhirnya Bruno pun datang. Bruno lah jadi polemik kan gini sekarang. Bruno akhirnya tidak didaftarkan untuk putaran kedua, lebih memilih Wolves. Sedangkan Wolves sendiri akhirnya di sosmednya dia bahwa yo aku rak main sangang sasi. Lah iki sing rak main sangang sasi ki akhirnya manajemen ngerti berapa? Iya, tentunya itu kurang lebih itu kan kita sudah bicarakan ya. Artinya waktu itu sama pelatih yang lama. Jadi jajaran ofisial ya, pelatih lah. Itu kita itu kalau manajemen melangkah tentunya nggak melangkah sendiri, tentunya hasil rekomendasi dari tim pelatih kan gitu. Jadi Wolves memang itu pilihan lah, menurut pilihan terbaik. Nah waktu itu kurang lebihnya juga sudah kita sampaikan kan gitu. Tapi melihat, saya yakin Wolves ini kalau dengan kondisi yang bagus, saya kira memang yang dibutuhkan tim PSIS. Pastinya ya. Karena kita memang beberapa kali atau mungkin seri yang lama itu kan 1-2 kalau nggak salah itu kan memang kurang tajam di depan kan. Benar, memang kita harus punya petarung di sana. Iya. Apakah Bruno Silva itu kenapa tidak dimasukkan ke putaran kedua? Apa sedangkan PSIS kita kan butuh untuk penyerang gitu loh bos, karena kita minim gol. Kenapa lebih memilih Flavio atau Costa gitu loh daripada membuang Bruno gitu loh. Jadi kan yang kalau Pak Antok ngomong kan tak tandem ke Bruno gitu loh bos. Tapi akhirnya kan malah gol sendiri dok gitu. Sedangkan striker kita kayak Heri Nur kan kita tahu masih dalam taraf cedera gitu loh bos. Ya memang itu pilihan yang berat sebetulnya di kita gitu loh. Jadi kondisi situasi yang memang kita dihadapkan posisi yang harus memilih ini. Detik-detik terakhir loh itu. Itu kan Bruno bukan pemain yang jelek. Waktu itu kan Dragan juga sudah di Indonesia, sudah pegang dan sudah melihat lah, walaupun seri awal kita main kan Dragan masih di Jakarta ya? Masih di Jakarta. Jadi setelah Dragan tentunya datang dan melihat semua, ya hasilnya kita rapatkan bersama waktu itu gitu. Nah itu pilihannya ya kita mempertahankan menggunakan Wolves dan Flavio. Gitu. Jadi memang kita waktu itu di posisi yang sulit lah gitu. Gitu. Kita harus menentukan kan gitu. Dan sekali lagi Bruno bukan pemain jelek, Bruno bagus, tapi kita kan juga memperhatikan, artinya mempertimbangkan masukan dari tim pelatih kan gitu. Nanti kalau kita memutuskan ya salahnya nanti kita dikira ikut campur kan gitu. Saya kira jadi gini, semua tim, semua manajemen official tentunya berpikir tim ini yang terbaik kan gitu. Nggak mungkin manajemen official itu akan memilih yang artinya menyebabkan tim ini jadi jelek kan nggak mungkin. Pasti akan memilih yang terbaik dan yang diharapkan ini bisa mengangkat tim PSIS. Ya, karena kan mungkin kalau dari teman-teman tuh PSIS tuh ya kita ngobrolin di Piala Menpora bos, tidak ada pemain asing, lokalan kabeh, tapi mainnya Ciami. Terus ditinggal sama Dragan, tinggal sama Dragan, akhirnya Coach Imran yang megang. Masih itu
putaran apa kompetisi awal putaran pertama itu kita naik terus bos, naik. Habis itu ya ono polemik nenggone internal. Nah, kasus kembali lagi ke kasus pemain asing. Brian itu akhirnya kan tidak ikut kompetisi toh, hampir tidak ikut kompetisi ya. Main gol 15 menit, 10 menit terakhir itu bos. Habis itu kan jarang tidak main lah makanya. Akhirnya kan itu dianggap manajemen gagal dalam memilih pemain. Ya betul. Putaran kedua, bos masuk, urung iso ngegolke. Nompo bal kadang gak iso, nembak melenje gitu loh, kon melayu kelemon gitu. Itu dianggap temen-temen itu gagal lagi gitu loh. Memasukkan Flavio yo gagal lagi gitu loh. Ya aku fleksibel bos dulu ya, karena mungkin internal di tim dalam arti kayak gonta-ganti pelatih ini akhirnya membuat rancu di kondivitas tim gitu loh. Nah, lawan Persija itu sebenarnya kemarin itu walaupun kita kalah tapi daya gedor kepercayaan diri pemain itu meningkat. Ya, selanjutnya lawan Persiraja ya bos ya. Lawan Persiraja kayak gitu. Jadi ngedrop lagi gitu loh. Nah, terus akhirnya gimana nih bos? Ya, kemarin kan Bos El kan ke Bali kan, kemarin kan Bali nonton langsung lah. Terus lihat kondisinya teman-teman teman-teman tim PSIS itu gimana? Ya, memang nggak mudah ya, artinya untuk adaptasi pemain baru kan. Memang kita butuh waktu, butuh chemistry yang memang harus terbentuk kan. Dengan kita adanya Wos, terus Flavio yang memang dulu pernah di kita tapi kan dia baru gabung. Terus ada ini beberapa pemain lokal kan gitu. Itu memang kita butuh waktu. Ya kebetulan kita ada satu kemarin pemain yang langsung match itu kan Taufik ya. Memang karena dia dulu pernah di sini ngeklok ya bos. Biasa lah gitu. Jadi harapan kita, saya selalu komunikasi dengan tim pelatih ya terkait pemain-pemain baru ini. Saya terakhir kemarin sore saya telepon bagaimana kondisinya. Ya alhamdulillah dia ngomong Wells juga sudah mulai, dia ditargetkan untuk turun badannya 7 kilo oleh pelatih fisik. Ya ini sudah berangsur-angsur turun lah gitu loh. Berarti latihan sendiri itu? Latihan sendiri. Porsi latihan ditambah berarti? Bagus. Artinya setelah latihan dia ada program sendiri dengan tim pelatih fisik. Bahkan semua libur dia masih harus program. Yang kita harapkan yang terbaik lah. Yang kedua terkait kondisi, memang kita ketahui lah kemarin kita ganti pelatih hampir 3 kali kan. Itu memang rekor. Ya di bola ya seperti itu. Jadi di bola itu memang semua orang akan berpendapat lain-lain. Tapi saya perlu, artinya kalau boleh ngomong, boleh bos. Semua pasti pengennya yang terbaik. Nggak mungkin ngurus bola itu pengennya jelek, itu nggak mungkin. Pasti kita pengennya yang terbaik. Iya betul. Nah, kita memilih pemain yang memang siap gitu untuk main kan, gitu. Ya memang jadwalnya juga terlalu padat kan gitu. Itu memang kesulitan lah. Mungkin semua tim gitu. Kalau boleh dikatakan kita peringkat 6 gitu. Dan di bawah kita dengan tim-tim yang besar. Ya tentunya memang itu menurut saya sih capaian yang menurut saya lumayan bagus ya, lumayan ya. Artinya tapi itu enggak terus kita harus itu targetnya gitu toh, nggak mungkin. Karena targetnya kan 5 besar gitu. Memang kita mau bisa untuk juara ya kita juara gitu. Karena kan poinnya kan ya selisihnya tipis ya bos. Tipis semua. Antara bawah, tengah, atas. Kita 2 kali menang aja sudah mungkin peringkat 4 gitu. Nah itu. Jadi kita masih optimis lah dengan tim ini. Jadi perjalanan masih panjang. Saya kira nanti dengan kemarin libur, artinya kompetisi hampir 10 hari, ini kan digenjot terus sama Putrakan ini, sama baik fisik, teknis kan semua
bisa. Saya harapkan besok sih main sama Madura ya, kita mau nggak mau harus poin penuh. Ya pastinya ya bos ya, karena dilihat dari kemarin kan sebenarnya lah mitos kemarin kan Coach Imran ngomong lah, ini kompetisi kan masih berjalan, kita tidak bisa naikkan fisik. Tapi di bawah asuhan Coach Dragon ini ternyata ada tambahan porsi fisik bos. Betul. Kayak kemarin tuh saya lihat di channelnya PSIS itu, kemarin yang nggak main besok latihan, yang main istirahat. Ya. Nah, kalau kemarin nggak gitu ya bos. ternyata mitos itu terpecahkan gitu. Ya memang. Dan peningkatannya kayaknya PSIS setelah babak kedua yang biar ngos-ngosan 60 menit itu wis ngos-ngosan, ternyata kemarin on. Ya. Gitu. Ya dari setelah dipegang Dragan dan Kujatko tentunya. Ya kita ketahui lah dari awal kan kita dipegang Kujatko sama Dragan ini kan fisik anak-anak kan memang luar biasa. Kita ketahui kita Menpora, anak-anak kondisinya juga bagus. Bahkan ada salah satu manajer lah waktu itu nonton saya sama dengan Menpora itu, dia ngomong karena melihat lokal-lokalnya kita itu bagus-bagus dan gitu, padahal muda-muda, malah dia wis lu sesok lokalan KPW kompetisi nih, guyonannya seperti itu. Tapi memang bener bos, ternyata kan ya kalau lihat timnas kemarin walaupun kita tetap masih juara kedua, tapi yang masuk di situ muda-mudanya kan luar biasa kan bos. Memang mungkin ya harus dirubah juga sekarang sistemnya bos. Kayak dulu kan ada usia 18 harus 18 ya bos, 18 19 harus dimasukkan untuk kompetisi Liga 1 minimal 1 2 orang ya bos ya. Ya ternyata kan PSIS itu malah mungkin tim yang rata-rata usianya di bawah 25 tahun. Betul. Nah itu loh, jadi anak muda young guns-nya kita itu ternyata bisa bersaing di kelas nasional. Masuk juga kayak Arhan dan Dewa itu jadi top boys-nya timnas. Ya gitu loh lah. Dewa dan Arhan iki wis pasti neng timnas. Ya. Jadi solusi apa ini? Yang dianggap berarti kan ya wis hilang lah, dianggap hilang lah gitu. Solusinya bebas. Ya kita kan makanya kemarin kita ambil salah satu dua lah, yang posisi back itu kan ada Taufik dan Beni. Ini Beni harapan kita dengan pengalaman beliau bisa. Belum main ya bos ya? Belum, tapi insya Allah besok main dia. Karena kemarin saya telepon dengan tim pelatih, komisinya bagus dan pengalamannya beliau di sepak bola untuk tim, menurut dari pelatih sih bisa membuat, artinya di belakang itu lebih solid lah karena pengalamannya beliau. Oke, saya kira cukup mewakili sih bos dari kemarin DM yang masuk gitu loh mas. Coba tanya sama bos L gitu loh, biar kondisi pemain Wolves dan ya gini udah diomongin sama bos Lilu. Wis diomongke kabeh ning kene, mungkin yang kurang jelas ya sesuk teko dhewe ya bos ya. Karena bos Lilu itu orangnya terbuka. Ning kene aku iso duduk ning kantore, rak bos ora iso. Ya jadi boleh, kalau saya boleh pesan dari untuk teman-teman, artinya pendukung PSIS, pendukung setia, supporter dari Panser, Senek, semua, saya mohon dukungannya, mohon doanya, semoga tim ini yang terbaik, artinya untuk kita semua lah. Harapan kita nggak akan melupakan target. Memang kalau dikatakan ngomong target, kok orang target juara, memang. Dari dulu pun kita ada target akan bertahap. Jadi kita nggak mau yang pertama target juara, enggak. Jadi perlu teman-teman mungkin ingat gitu loh. Dulu waktu saya bawa tim ini ke Liga
dari Liga 2. Kita kan targetnya cuman waktu itu awal 16 besar. Bertahan ya Bos ya. Nah, waktu itu anu sama gitu, artinya itu target kok 16 besar gitu. Realistis ya Bos ya. Kalau saya anggap realistis waktu pertama kali. Waktu itu kita begitu masuk 16 besar, wah naik lagi nih 8 besar kita target waktu itu. Terus kita bisa ini 8 besar. Nah 8 besar mungkin dulu sudah berkembang, artinya isu-isu yang PSIS nggak masuk. Nah, PSIS nggak. Saya nggak mau isunya PSIS nggak masuk Liga 1. Nah, waktu itu kan seperti itu bahwa beredar. Ya isunya lah saya nggak ngerti, tapi dengan kerja keras tim, kerja keras official manajemen, ya kita alhamdulillah bisa masuk Liga 1. Dan perjuangannya berat banget. Iya. Sampai ditunda ya dulu ya. Ditunda, teman-teman Panser tuh berangkatin 15 bis. Walaupun tidak ada pertandingan. Kita cuma support di depan hotel ya Bos ya. Depan lapangan stadion, ya. Nah, saya yang menemui anak-anak itu waktu itu. Saya yang menemui dengan beberapa perwakilan pemain untuk artinya ya apresiasi lah kepada teman-teman supporter yang sudah keroyok datang ke sana walaupun pertandingannya nggak jadi gitu. Nah itu yang mungkin juga membuat motivasi tersendiri teman-teman pemain supaya bisa masuk di Liga 1 karena memang kita lama waktu itu hampir 9 tahun kita nunggu masuk Liga 1 gitu. Oke, gitu ya Bos. Thank you loh ya. Mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga di kompetisi ini PSIS sesuai target dan yang terbaik buat PSIS. Oke, thank you Bos El.